asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin yaumil amma ba'd. Ibu yang rahmati Allah, alhamdulillah puji syukur atas nikmat-nikmat Allah kita kembali dipertemukan di pagi hari ini di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabatnya juga pengikutnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah kita masih bicara tafsir dari suratul Ikhlas. Jadi pertemuan sebelumnya pembahasan kita baru sampai nama-nama dari surah Al-Ikhlas. Masih ingat ya? Ada berapa nama? 20. Baru kita bahas berapa? 10 ya. Berarti 100. Dapat nilai 100 yang bisa jawab ya. Naik kelas. Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, surah Al-Ikhlas ini Masya Allah ya. Surah yang sangat luar biasa karena bicara tentang ketauhidan. Dia merupakan sepertiga dari Al-Quran itu sendiri. Sehingga siapa yang mencintai surah Al-Ikhlas ini akan dicintai oleh Allah. Jadi karena dia berisi perkara yang sangat mendasar di dalam Islam, yakni persoalan tauhid. Saking begitu utamanya surah ini sampai namanya itu ada 20. Ya. Yaitu kita akan melanjutkan nama yang ke-11. Jadi Al-Hadi Asyarul Mu'awwadah. Jadi nama ke-11 dari surah Al-Ikhlas ini adalah surah yaitu perlindungan. Ya, artinya adalah al-muhsanatu liqari'iha min fitanid dunya wal akhirah. Di mana orang yang membaca surah Al-Ikhlas semata mengharap ridha Allah, mereka akan dilindungi dari fitnah dunia dan akhirat. Jadi fitnah dunia dan akhirat itu. Nah, Allah ya karena keutamaan dari surah ini ya, surah Al-Ikhlas. Kemudian yang ke-12 As-Sanil Asara yang ke-12 As-Somadu lidrikiyah fiha, yaitu dinamakan juga dengan surah As-Somad. Karena di dalamnya menyebut kata ya, yaitu As-Somad ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi Allah tempat berlindung, ujung dari segala sesuatu itu Allah. Maka kalau ada apa-apa kita diperintah untuk ke Allah. Fafirru ilallah. Maka segeralah menuju Allah. Ya. Nomor 1 Allah, nomor 2 Allah, nomor 3 Allah. Allah, Allah. Jadi kalau kita itu ada masalah apa itu selalu menyertakan Allah Subhanahu wa taala, maka ya persoalan kita yang besar menjadi kecil. Apalagi persoalan yang kecil. Ya, tetapi kalau orang dia itu meninggalkan Allah, maka persoalan kecil menjadi besar. Nah, kemudian yang ke-13 As-salisu ansar al-asasu dinamakan juga surah al-asas. Kenapa? Li'annaha asluddin. Karena dia merupakan pokok agama. Wa fil hadisi di dalam hadis ya disebutkan usisat samawati wal ardu sab'a ala qul huwallahu ahad. Jadi langit dan bumi itu dibangun ya, langit dan bumi yang 7. Langit itu 7 lapis, bumi juga 7 lapis. Itu dia dibangun di atas landasan kalimat yaitu qul huwallahu ahad. Ya. Karenanya dinamakan al-asas. Jadi sesuatu yang sangat pokok karena tauhid. Jadi ujungnya. Misalnya orang ya, kita kan sering dikatakan tawakal. Wa may tawakkal Allah fa huwa hasbuh. Jadi siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, Allah akan cukupi.
Nah, siapa yang bertawakal kepada Allah akan cukupi. Orang tidak bisa bertawakal kalau dia tidak akan bertawakal kalau dia tidak tauhid. Jadi kalau di dalam surah Al-Baqarah misalnya ibu-ibu bisa perhatikan pada ayat 21 22 ketika Allah berfirman ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum waladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan wa samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jadi di ayat itu setelah Allah perintahkan kepada seluruh manusia untuk hanya menyembah Allah, artinya mentauhidkan. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai manusia sembahlah Tuhan kalian yang alladzi khalaqakum yang telah menciptakan kalian walladzina min qablikum dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian la'allakum tattaqun supaya kalian bertakwa. Jadi tauhid itu akan menghasilkan ketakwaan. Ya padahal nanti ketakwaan itu menjadi kunci persoalan masalah yang kita hadapi. Nah, kemudian dijelaskan oleh Allah kenapa kita harus hanya menyembah Allah, mentauhidkan Allah karena Dia menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Bukan hanya itu. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan wa samaa'a binaa'a. Dia pula Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan, bumi terhampar. Firasyan yang dengannya lah kemudian bumi bisa ditinggali, ya, karena terhampar sebagai firas ya seperti tempat tidur seperti kasur bisa untuk tinggal, bahkan ada orang yang tidur di bumi dengan beratapkan lah langit. Firasan wasama'a binaan, Allah pula yang telah menjadikan yaitu membangun langit sebagai atap. Maka kita melihat bumi ingat Allah. Melihat langit ingat Allah. Wa anzala minas sama'i ma'an. Dia pula Allah yang menurunkan dari langit air yaitu hujan. Ya, kita lihat hujan itu ingat Allah. Hujan diturunkan oleh Allah sesuai dengan yaitu ya ukuran yang bisa ditampung oleh bumi. Kecuali hujan di masa Nabi Nuh alaihissalam. Yang memang diturunkan oleh Allah khusus untuk menjadi adab. Ya, untuk menjadi adab. Mengadab umatnya Nabi Nuh yang membangkang kepada Nabi Nuh. Tapi berikutnya Allah turunkan air itu sesuai dengan takarannya. Lalu kenapa banjir? Karena ulah tangan manusia. Dalam hal apa? Dalam membangun. Dalam membangun. Jadi tidak seimbang pembangunan yang dilakukan oleh manusia. Karenanya kan apa namanya? Allah sudah katakan wala tufsidu fil ard, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Tidak membangunnya tidak seimbang. Maka dalam membangun kan diperintahkan untuk menggunakan yaitu keseimbangan. Mana yang harus dibangun dan mana yang tidak dibangun karena dia harus menjadi resapan air. Maka terjadi banjir. Itu karena ulah tangan manusia. Jadi Allah katakan dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena yaitu tangan-tangan manusia. Dhaharul fasadu fil barri wal bahr. Dhahara telah tampak al fasadu kerusakan fil barri di darat wal bahri dan laut. Ya, yaitu biaidinah karena ulah tangan manusia, yakni yang dimaksud bisa babil ma'asinas karena kemaksiatan manusia wa dunubihim dan dosa-dosa mereka. Ya. Nah, jadi kalau bangun harusnya ada yang daerah resapan, ada yang daerah memang dibangun. Tapi yang terjadi kadang begitu manusia, ya, tidak memperhatikan akhirnya banjir karena gunungnya dipotong, pohonnya tidak dilakukan reboisasi,
belum diberi tanaman pengganti sudah dipotong yang besar, akhirnya hutannya gundul, ya, tidak bisa menahan air, banjir. Ya, perumahan Dinar Indah banjir. Pondok saya di dekat juga dengan sungai, ya, tapi bendungan itu, bendungan alhamdulillah. Kemarin memang paling tinggi airnya itu bendungan, paling tinggi maksudnya apa namanya, tapi tidak sampai yang termasuk paling tinggi. Wong nggak hujan kok kayak gini, padahal hujannya nggak deras. Ternyata ungaran hujan deras luar biasa. Akhirnya jebol bendungan yang mana itu, yang di daerah apa dekatnya perumahan Dinar Indah, dia berada di bantaran sungai ya. Karena nah, tapi semua ada hikmah. Semuanya ada hikmahnya. Ya, maka kita disuruh sabar menghadapi musibah. Tetap iman, istiqomah dalam iman. Jangan sampai gara-gara musibah akidahnya ditukar. Ini di tengah-tengah musibah juga banyak yang memanfaatkan. Kemudian akhirnya naudzubillah ada yang nggak kuat menukar akidahnya dengan supermi. Dari tauhid menjadi tiga. Jadi satu jadi tiga. La haula wala quwata illa billah. Nah, jadi ya Allah jelaskan di situ, kalau sudah tahu bahwa yang menciptakan kalian itu Allah, yang membuat bumi terhampar itu Allah, yang membentangkan langit sebagai atap Allah, yang menurunkan hujan Allah. Maka Allah katakan wala taj'alu lillahi andadan, jangan kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan. Jadi jangan kalian menyekutukan Allah. Ya, jangan kalian menyekutukan Allah karena tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun, sementara kalian tahu. Nah, jadi di situ Allah SWT bermaksud untuk mendidik kita guna melihat sesuatu semua yang ada itu adalah dari Allah SWT. Maka ketika seseorang punya ketauhidan yang luar biasa kuatnya itu, maka dia akan menjadikan Allah sebagai satu-satunya wakil, satu-satunya tempat bersandar. Karenanya dikatakan Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala urusan. Jadi Tuhan yang kita bergantung kepadanya ini maha hebat gitu ya. Semuanya dia pemilik ujung dari segala sesuatu. Ya, maka disinilah ya dinamakan bahwa nama di antara dari surah Al-Ikhlas ini adalah al-asas, yaitu ya asas atau pokok, perkara yang pokok yang mendasar. Nah, karena dia asal dari agama itu sendiri, itu tauhid. Kemudian Ar-Rabi' Ansara yang ke-14, yang ke-14 al-mani'atu li'annaha tamna'u fitnatal qabri wa adzabin nari. Jadi dikatakan al-mani'ah, pencegah, penolak, yaitu ya al-mani'ah. Kenapa dinamakan al-mani'ah? Karena sesungguhnya yaitu menolak fitnah kubur dan azab neraka. Jadi maksudnya menjadi perisai bagi seseorang, mani'ah, menghalangi adanya sang. Sehingga ketika seseorang itu memiliki keyakinan yang kuat dan paham akan kalimat tauhid ini, insya Allah di kubur dia dihindarkan dari fitnah kubur. Dan dari azab kubur juga azab neraka. Jadi nanti ada hadis itu. Kalau apa namanya bagi ahli tauhid, kok neraka itu lewat, dia lewat neraka. Neraka jadi dingin karena ahli tauhid. Jadi ahli tauhid mau mampir ke neraka, misalnya disuruh lewat gitu. Kamu lewatin neraka, kita lewati gitu. Karena dia orang yang ahli tauhid, neraka itu jadi dingin. Nerakanya bilang,
Enggak apa-apa masuk, saya jadi dingin karena ketauhidanmu. Nah itu, jadi di neraka itu ternyata bisa juga jadi dingin. Jadi kalau orang taat kepada Allah kok dia masuk neraka, itu nerakanya dingin. Nah gitu, itu ya. Karenanya kenapa orang yang dia pokoknya yang dicari itu hanya ridho Allah, nggak peduli, yang penting Allah ridho. Mau dimasukkan surga, mau dimasukkan neraka, yang penting Allah ridho. Gak masalah, mau dimasukkan neraka, yang penting Allah ridho. Karena orang yang dia mendapat ridho Allah kok masuk neraka, nerakanya dingin. Nah, ya. Maka kenapa ada kalimat ujung dah, ya Allah saya enggak peduli, yang penting ridhomu. Ya. Tapi kan enggak ada ceritanya Allah memasukkan neraka orang yang tauhid. Orang yang dia ahli tauhid dimasukkan neraka, itu enggak ada ceritanya karena Allah sudah berjanji, yaitu dia dimasukkan surga. Maka dia masuk surga itu bukan karena dia layak masuk surga, oleh karena Allah memenuhi janjinya. Sebab Allah tidak pernah ingkar janji. Nah gitu kan, hanya kalau ada pujian itu kan, ya, ilas-ilas dulu firdausi Allah itu, ya. Nah itu gitu. Jadi ya, dinamakan dengan al-mani'ah yang ke-14. Yang ke-16, yang ke-15 al-khamis asyara suratul muhtadar. Li'annal malaikata tahduru li istima'iha idza quri'at. Jadi dia dinamakan dengan surah al-muhtadar. Kenapa? Karena ketika seseorang membaca surah Al-Ikhlas ini, malaikat hadir untuk mendengarkan. Ya, malaikat hadir untuk mendengarkannya. Namanya salah zikir yang apa? Kita safar itu. Oh iya, bentar. Yang ke-15 adalah Al-Muhtadar ya. Dinamakan dengan Al-Muhtadar. Kenapa? Ya. Karena ketika dibaca, malaikat itu hadir mendengarkan. Ya, malaikat itu hadir mendengarkan. Jadi ketika kita membaca surat Al-Ikhlas itu, malaikat itu hadir di istimaiha untuk mendengarkannya. Nah, kemudian yang ke-16 as-sadisu ansara al-munafirah li'anna sayatina al-munafirah. Al-munafirah namanya yang ke-16 adalah nama surah al-munafirah li'anna sayatina tanaffara, tanaffaru. Ya, tanaffara inda qiraatiha. Jadi dia dinamakan surah munafirah. Kenapa? Karena begitu orang baca surah Al-Ikhlas, setan lari, lari terbirit-birit ya, membuat setan itu lari. Ya,
Jadi membuat setan lari ya. Sehingga dinamakan al-munafirah. Kemudian yang ke-17, surah ini dinamakan dengan Baro'atun minasyirki. Dinamakan juga surah Al-Baro'ah. Jadi sebenarnya kalau surah Al-Baro'ah, ya, ada surah Al-Baro'ah, surah At-Taubah dinamakan Al-Baro'ah. Ini juga dinamakan Al-Baro'ah. Kenapa? Li'anna baro'atun minasyirki. Karena orang yang baca ini dibebaskan dari kesirikan. Nah, jadi kalau ibu-ibu ingin dibebaskan dari kesirikan, sering baca surah Al-Ikhlas. Ya, bentar-bentar Al-Ikhlas. Bahkan musafir itu kalau di dalam kitab Al-Adkar An-Nawawi yang ditulis oleh Imam Nawawi, itu adalah di antara zikir orang musafir itu surah Al-Ikhlas. Nah, jadi jangan baca surah Al-Ikhlas ya. Wah, gue nek ping telu ya khatam pisan, nek ping 30 khatam 10 ya. Khatam Quran loh jenengan tuh 3 kali. Khatam Quran sekali. Lah kalau 10 kali, 3 kali, 30 kali, khatam 10 kali. Jenengan gak bisa loh ngatamkan 10 kali dalam perjalanan ya. Kecuali baca surah Al-Ikhlas tadi ya. Surah Al-Ikhlas 3 kali, khatam Quran sekali. Masih ingat kan? Nah itu. Sayyidina Ali lomba menang itu khataman Quran ya. Yang lain bingung. Ya, saya udah khatam. Sayyidina Ali. Duh kok bisa dapat men? Aku mau coba Al-Ikhlas ping telu. Ya, karena ada sabda Nabi bahwa Al-Ikhlas itu sepertiga Quran. Kalau sepertiga kan berarti ya, kalau sepertiga berarti apa namanya? 3 kali kan khatam. Akhirnya digunakan oleh sebagian orang bahwa nikah itu seperdua, setengah dari adin. Nikah. Berarti nikah dua kan. Nah, gitu adin. Oh, itu alasan witat. Iya, sempurna dinnya gitu kan. Nah, berat itu punya istri dua itu. Wong istri satu aja berat. Iya kan? Ngalor ngidul bingung itu. Ngalor di seneni, ngidul di seneni, akhirnya yang tengah-tengah. Ya. Nah, yang ke-18 asaminu asara al-mudzakiru. Al-mudzakiratu. Ya. Li annaha tadzakarul abda khalisat tauhid. Nah, jadi karena sesungguhnya dia mengingatkan hamba untuk menjadi ikhlas dalam tauhid itu, memurnikan tauhidnya. Jadi menjadikan seorang itu memurnikan tauhidnya, ya. Kemudian dinamakan dengan al-mudzakirah. Al-mudzakirah, al-mudzakirah. Nah, kemudian at-tasi'u ansara ke-19 al-munawarah. Nah, jadi dinamakan suratul munawarah. Kenapa? Li'annaha tanurul qalbi, tanawarul qalba. Karena sesungguhnya dia ya mencahayai hati. Jadi surah Al-Ikhlas ini mencahayai hati, ya. Karenanya dia surah yang bercahaya al-munawwarah, ya. Kemudian yang terakhir ke-20 suratul insanu. Disanakan dengan surah al-insan. Kenapa? Li'annahu la ghina lahu anha. Jadi karena sesungguhnya ya yaitu apa? Allah tidak butuh kepada manusia, tapi manusialah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga surah ini disebut dengan surah manusia. Surahnya manusia bukan surahnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kebutuhan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ada 20 nama itu. Semakin banyak nama suatu surah itu semakin menunjukkan keutamaannya. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana keutamaan dari surah yaitu Al-Ikhlas. Jumlah ayatnya berapa Al-Ikhlas itu?
Berapa? Empat toh? Ah, empat. Ayatuha arbaun wa kalimatuha, kata-katanya ada berapa? Ada berapa kata? Dihitung. 15 kata. Ya, ada 15 kata. Ya. Hurufnya ada berapa? Ustaz takon huruf barang ngok. Loh kenapa penting itu? Karena satu huruf 10 hasanat. Pahalanya ya. Kalau kita membaca, kalau Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Kalau kita membaca Al-Ikhlas, jumlah hurufnya kali 10. Pahalanya kan bisa ketahuan. Sabatun wa arba'una harfan. 47 huruf. Nah, kita hitung dewe nggih. 47 huruf berarti ketika kita baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sudah 470 pahalanya itu. Sebentar, jadi gaya pahala kamu apalagi loh. Oh lebih Ustaz, wong itu sama dengan sepertiga Quran. Oh ya. Pahalanya sepertiga Quran ya. Karenanya sampai-sampai ada orang yang selalu dalam sholat itu pokoknya sebelum baca surah yang lain al-ikhlas pokoknya. Atau ditutup dengan al-ikhlas mesti ya. Nah, itu. Jadi ada 4 ayat, 15 kata, 47 huruf. Itu surah al-ikhlas. Sebelum al-ikhlas itu surah apa? Halo. Surah sebelum surah al-ikhlas di dalam mushaf kita surah apa? Al-ka. Apa? Al-lahab. Ya. Tabat yada bila habyu wadab. Ya. Jadi Al-Lahab. Sebelumnya adalah surah Al-Lahab. Di mana Allah SWT menjelaskan itu kan tentang siapa Abu, bercerita tentang Abu Lahab. Ya. Surah Al-Lahab turun adalah karena Allah SWT ya, yaitu untuk menjelaskan atau membantah pernyataan Abu Lahab. Yang ketika Rasulullah SAW mengumpulkan orang-orang Quraisy menyeru mereka beriman, Abu Lahab ini yang keras ya pernyataannya. Maka diturunkan surah Al-Lahab. Tabat syada abi lahabiu wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguh-sungguh binasa. Ya karena itu. Nah, itu musuh yang paling apa? Getol terhadap Rasul itu Abu Lahab. Suami istri. Ya, suami istri kan, istrinya Abu Lahab, suaminya Abu Lahab, istrinya namanya Ummu Jamil, ibu Abu Lahab ya. Bu Abu Lahab. Wah itu tumbuh leh tutup itu. Memusuhi Rasulnya itu luar biasa. Ya, suami istri ini sama. Klop pokoknya. Padahal dulu ketika Rasulullah lahir itu yang paling seneng si Abu Lahab itu. Sampai-sampai apa namanya budaknya yang memberi kabar bahwa Rasulullah lahir, itu Abu Lahab langsung memerdekakan budak itu. Saking senengnya. Gitu. Tapi begitu tahu dia setelah dewasa diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul, paling benci. Ponakku yo, kok aku yo. Wah, nano kurang ajar ngono kan gitu. Hasut karena hasutnya itu iri, dengki. Akhirnya kemudian memusuhi dakwah Rasul itu menjadi penyebab hidayah tidak masuk dalam dirinya. Jadi setiap kali Rasul kemana saja itu diikuti oleh Abu Lahab. Ponak aku rasa dianggap, rada enggak genah. Nah, itu terus itu. Tiap kali itu Abu Lahab. Jadi sebelumnya Allah Subhanahu wa taala ya
yaitu menceritakan tentang di surah sebelumnya, yakni manusia yang paling memuji Rasul, yaitu dan punya hubungan dekat dengan Rasulullah SAW, yakni paman beliau Abu Lahab. Yang menyembah berhala, lalu menjadikan Allah sebagai musuh, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datanglah surah untuk mentauhidkan Allah. Nah, jadi kalau gitu, surah sebelumnya itu cerita tentang orang yang paling musyrik, paling keras permusuhannya kepada Rasul karena kesirikannya, ya, menyekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan lain, menyembah berhala bersama dengan Allah, berarti kemudian datanglah sesudahnya pada surah ini, yaitu penjelasan Allah tentang tauhid untuk membantah orang-orang yang menyembah berhala itu. Ya. Kemudian di dalam surah ini tidak ada yang dimansuh, tidak ada nasih mansuh. Ya. Semuanya yaitu surah Al-Ikhlas ini muhkamatun, jelas maknanya, tidak ada yang mutasabihat. Semuanya masuk ayat muhkamat. Tidak ada juga nasih dan mansuh. Kemudian keutamaannya banyak sekali. Hadis-hadis sahih menjelaskan tentang fadilah dari surah Al-Ikhlas. Nah, di antaranya adalah ini fadilah, ya, kita bicara fadilah. Keutamaan surah Al-Ikhlas. Fadilahnya, ya. Ma akhrajahul Bukhari an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad. Ya. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri di mana ada seorang laki-laki yang telah mendengar seorang laki-laki membaca surah Al-Ikhlas. Ya. Jadi berulang-ulang. Jadi maksudnya bahwa ini orang ini membaca surah Al-Ikhlas, ya. Kemudian falamma asbaha jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu. Maka ketika laki-laki ini bertemu dengan Nabi SAW, ya, kemudian menceritakan kepada beliau, wa ka'anna ar-rajula yataqalluha, ya. Faqala Rasulullah SAW, walati nafsi biyadihi innaha la ta'addada sulusal Qur'an. Jadi kemudian Rasul menjelaskan bahwa demi zat yang jiwaku ada di genggamannya, bahwa surah Al-Ikhlas itu hitungannya sama dengan sepertiga Quran. Nah, berarti kalau 3 kali baca sama dengan khatam Quran sekali. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda li ashabih, kepada sahabatnya, ayazizu ahadukum ayaqra'a thulutsal Qur'ani fil lailah. Apa ndak bisa seorang dari kalian baca sepertiga Quran semalam? Gitu. Bu, ya kalau semalam itu baca sepertiga Quran, berapa juz? Sepertiga Quran berapa juz? 10 juz, ya kan? Jadi diminta untuk baca 10 juz itu. Masa ndak bisa kalian semalam baca 10 juz? 10 juz ya, 10 juz. Ya. Dan berapa semalam? Berapa juz? Ya, ini Rasul tanya, apa enggak bisa salah seorang kalian semalam membaca sepertiga Quran? Berarti 10 juz. Fasyaqqa dzalika alaihim. Mereka merasa berat. Ya enggak bisa ya Rasul. Buat. Nah, kemudian faqalu, mereka mengatakan, aina ayuna yutiku dzalika ya Rasulullah. Siapa yang bisa ya Rasul? 10 juz. Ya, faqala, kemudian Rasulullah bersabda, qul huwallahu ahad, Allahu samad, sulusul Quran. Jadi kul huwallahu ahad, Allahu samad, sulusul Quran. Jadi Al-Ikhlas itu sepertiga Quran. Oh iya, ngono yo iso, gampang ya. Sebelum tidur baca sepertiga Quran, bisa sekali kul huwallahu ahad. Gitu aja ya jarang yang baca. Ya enggak, jenengan tiap malam enggak baca
Al-Ikhlas insyaallah alhamdulillah ya. Nek kelingan Ustaz. Ya. Itu yang pertama. Hadis yang sahih menjelaskan fadilah Quran. Yang kedua, ma'akhrajahu Muslim an Abi Darda, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Darda. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha jaza'al Qur'ana salasata ajza'in. Faja'ala qul huwallahu ahadu juz'an minal Qur'an." Jadi sesungguhnya Allah membagi Quran itu 3 bagian. 10 juz, 10 juz, 10 juz. Nah, namanya 3 bagian. Dibagi 3. Sedangkan Qul huwallahu ahad, Allahu somad, itu adalah yaitu Qul huwallahu ahad juz'an minal Quran, termasuk bagian dari Quran. Nah, berarti dari hadis ini juga menunjukkan Qul huwallahu ahad itu sepertiga Al-Quran. Kemudian riwayat yang lain, ma'akhrajahu Muslim an Abi Hurairah. Qala, kalau tadi dari jalur Abu Darda, ini Imam Muslim dari jalur Abu Hurairah. Qala, di mana sahabat Abu Hurairah berkata, kharaja alaina Rasulullah sallam. Faqala, iqra alaikum sulusal Qur'an. Keluar bersama kami Rasulullah sallam. Ya, keluar kepada kami, maksudnya menuju kepada kami Rasulullah sallam. Kemudian beliau bersabda, iqra alaikum sulusal Quran. Bacalah kalian sepertiga Quran. Faqara'a, lalu beliau membaca, bukan iqra ya. Aqra'u alaikum, aku akan membacakan kepada kalian sulusal Quran, sepertiga Quran. Faqara'a, lalu beliau pun membaca qul huwallahu ahad, Allahu samad, hatta khatamihim. Jadi sampai yaitu selesai. Nah, jadi ini hadis-hadis yang menjelaskan bahwa al-ikhlas adalah sepertiga Quran. Kemudian hadis yang lain, ma'akhraja Abu Ubaid fi fadhailiha wa Ahmad wa Nasa'i fil yaumil wal lailah wa Ibnu Mani wa Muhammad bin Nasir wa Ibnu Mardawah wa Diya fil Mukhtarah an Abi Ka'ab an Ubay bin Ka'ab. Jadi ini ada yaitu Abu Ubaid mengeluarkan hadis ini di dalam kitab Fadhailnya, kemudian Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i di dalam bab Al-Yaum wal Lailah, kemudian Ibnu Mani, kemudian Muhammad bin Nasir dan Ibnu Mardaweh dan Adiyah di dalam Al-Mukhtarah. Ya, dari Ubay bin Ka'ab. Qala, di mana sahabat Ubay bin Ka'ab berkata, qala Rasulullah sallam, Rasulullah sallam sabda, man qara'a qul huwallahu ahad, barang siapa membaca qul huwallahu ahad, faka'annama qara'a sulusal Qur'ani, maka seakan-akan dia membaca sepertiga Quran. Qala Nawawi rahimahullahi ta'ala. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan makna kaunuha ta'dulu sulusal Qur'an anal Qur'ana ala sulusati anja'i anha'i al-qasasi wa ahkami wa sifatillah. Jadi yang dimaksud sepertiga Quran itu karena Quran itu menjelaskan 3 perkara. Yang pertama menjelaskan perkara kisah. Isinya Quran itu 3. Yang pertama kisah, yang kedua berisi hukum, dan yang ketiga berisi sifat Allah SWT. Jadi Quran itu isinya kisah, karenanya kan banyak kisah di dalam Quran ya. Kisah Nabi Musa dan Fir'aun, kisah Nabi Nuh dan kaumnya, kisah Nabi Lut dan kaumnya, kisah Nabi Yusuf ya. Kemudian berisi hukum ya, hukum tentang apa namanya? Riba, hukum tentang nikah, hukum tentang talak, hukum tentang waris, hukum tentang yaitu apa? Wakaf misalnya, hukum tentang perang. Banyak berisi hukum. Dan sifatullah, berisi sifat Allah SWT. Sedangkan kul huwallahu ahad wa kul huwallahu ahadu muhtamafadatun li sifati.
fahiya sulusul Qur'ani wa juz'un min salasati ajza'i. Jadi sedangkan kul huwallahu ahad itu adalah memuat inti dari sifat Allah. Maka dia sepertiga Quran, dia bagian dari tiga bagian Quran ini. Salah satu bagian dari tiga bagian Quran. Nah, jadi ini saya sampaikan hadis-hadisnya ya, semuanya. Biar jenengan, oh ini dasarnya sahih memang kan. Wakilah maknahu, ada yang lain lagi menjelaskan nih, makna sepertiga Quran itu apa? Yaitu anna thawaba qiraatiha marrotan yudha'afu bi qadrin thawabi qiraati sulusil Qur'ani bi ghairi tad'ifin. Maknanya adalah sepertiga Quran itu maksudnya pahala membaca, yaitu pahala membaca sekali dari surah Al-Ikhlas itu pahalanya seperti membaca sepertiga Al-Quran tanpa dilipat gandakan. Maksudnya sekali saja. Nah, sekali saja membaca surah Al-Ikhlas itu pahalanya seperti membaca sepertiga Quran. Itu sekali. Loh kalau dua kali, ya 2/3. Kalau 3 kali, berarti seluruh Quran pahalanya. Nah gitu. Jadi kan gampang kan, mau pengen oleh pahala, moco khatam Quran sepisan kan moco ping telu. Iya kan? Dapat pahala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian ya, jadi walau lam yarid fi fadli hadi surati ila hadisi Aisyati indal Bukhari wa Muslim wa ghairihima. Ana Nabi sallam ba'atha rajulan fi saraya. Fakana yaqra'u li ashabiya fi salatihim fayahtimu bi qul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika li Rasulullah sallam faqala saluhu li ayyi shay'in yasna'u dzalika. Fasa'aluhu faqala li ana sifatur rahman wa ana ahabbu an aqra'a biha faqala akhbiruhu annallaha ta'ala yuhibbuhu. Hadza labdul Bukhari fi kitab tauhid. Nah, ini ada hadis riwayat lain ya. Bahwa hadis ini tidaklah datang, maksudnya tidak datang tentang fadilah surah ini kecuali hadis yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Dan selain keduanya. Sesungguhnya Nabi SAW, ini hadis ini jalurnya hanya Sayyidah Aisyah. Hadis yang ini ya. Itu ada di dalam Sahih Bukhari, adalah dalam Sahih Muslim dan yang lainnya. Jadi hadisnya gini. Nabi SAW biasa rajulan bisaroya. Jadi Rasulullah SAW itu ngutus seseorang yaitu perang. Mengutus pasukan perang, detasemen, dinamakan Sariyah, ya, karena Rasulullah tidak ikut perang. Kemudian fakana yaqra'u li asabihi, orang yang diutus oleh Rasulullah ini, seorang pada pasukan perang yang Rasul tidak ikut perang itu, salat, di dalam sholatnya itu, ngimami teman-temannya itu, di dalam sholat mereka itu selalu menutup dengan qul huwallahu ahad. Jadi maksudnya baca Fatihah, surah, terus qul huwallahu ahad.
Baca Fatihah, surah, Qul huwallahu ahad. Pokoknya Qul huwallahu ahad itu enggak ketinggalan. Kemudian falamma raja'u dzakaru dzalika li Rasul sallam. Kemudian setelah pasukan ini kembali, mereka cerita kepada Rasul sallam, "Ya Rasulullah, piantun ingkang jenengan utus ngimami macane mesti diakhiri al-ikhlas terus ini al-ikhlas, ikhlas." Kemudian Rasul Pakol mengatakan gini, "Saluhu tanya li ayyi syai'in yasna'u dzalik." Tanya kenapa dia kok melakukan itu. Diwadulke ini, ya. Fasa'aluhu, kemudian mereka pun bertanya kepada laki-laki tadi. Faqala, lalu laki-laki itu menjawab, li annaha, karena sesungguhnya surah Al-Ikhlas itu sifatur Rahman. Adalah sifat-sifat yang maha pengasih. Wa ana uhibbu an akro'a biha. Aku senang moco itu. Maka kemudian faqala, Rasul bersabda, fa'ahbiruhu annallaha ta'ala yuhibbuhu. Maka Rasul pun memberitahu mereka. Ketahui sesungguhnya Allah mencintai dia. Jadi kalau kita suka baca surah Al-Ikhlas bukan karena ben cepet rampung solate. Tapi karena cinta kita kepada sifat-sifat Allah yang ada dalam surah Al-Ikhlas, maka kita dapat cinta Allah. Nah, karenanya niatnya sekarang diluruskan, niatnya diluruskan ya. Niatnya luruskan ya. Kalau membaca Al-Ikhlas karena itu, karena saya senang ya Allah sama ini ya Allah. Katakan tuh saya senang ya Allah bukan karena biar cepat rampung ya Allah gitu. Itu bisa dirubah, bisa niat itu. Lalu diucapkan ya Allah karena saya senang ya Allah, bukan karena ingin cepat selesai sholat saya enggak, saya karena senang. Nah, itu nanti kan berubah. Maka katakanlah saya seneng nanti kan jenengan seneng. Itu kalau jenengan ketemu suami, ya Allah Mas, sampean ganteng dhewe Mas. Nah, ganteng bojone sampean. Loh iya, loh jenengan katakan sampean kok elit, untuk Mas akhirnya ya elek ya. Percaya ndak? Iya itu coba itu. Itu mah katakan ya Allah sampean ganteng tenan Mas, sak jagat ganteng dhewe. Ora ono kaya sing sampean ngono kan. Mulane perlu diawetno sampean. Itu kan gitu. Jadi Rasul menyampaikan gitu karena dia orang ini membaca surah ini karena cintanya kepada yang ada sifat-sifat Allah dalam surah ini maka Allah mencintainya. Nah, jadi maka selesai. Ada lagi hadis ini ya. Wa akhraja. Ya, ini hadzal Abdul Bukhari. Ini tadi lafadznya Imam Bukhari ya. Di kitab Tauhid. Jadi yang saya tadi bacakan itu lafadznya Imam Bukhari di dalam kitab Tauhid. Kemudian wa akhrajal Bukhari aidan fi kitab shalah min hadisin Anas. Ini juga Imam Bukhari mencantumkan juga di dalam bab solat, kitab tentang solat, tentang hadis sahabat Anas bin Malik. Di mana sahabat Anas cerita, karena rojulun minal ansor yu'ammuhum fi masjidil Quba. Ya ini cerita. Ada seorang laki-laki dari sahabat Ansor, dari kalangan Ansor, itu menjadi ngimami mereka di Masjid Quba. Dengan tahu Masjid Quba ya? Masjid Quba, masjid yang pertama dibangun oleh Rasul sebelum Rasul ke Masjid Nabawi ke Madinah ya. Sampai di Quba, kemudian beliau bermalam berapa hari itu. Kemudian Sabtu kalau tidak salah beliau ke masjid baru ke Madinah. Nah, karenanya nanti setiap Sabtu Rasulullah itu ke Masjid Quba ya. Masjid Quba. Jadi dengan kalau bapak-bapak yang sholat di Masjid Quba ingin tahu tempat sholatnya Rasul mana, nah gitu ada. Jadi kalau misalnya Masjid Kuba itu dia mandang ke atas, nanti di kubahnya itu ada lubang sebesar ibu jari gini kalau dilihat dari bawah. Lah persis di bawahnya itulah Rasulullah biasa sholat. Tapi nggak bisa ibu-ibu. Ya itu hanya untuk bapak-bapak di mana utama. Beda itu kalau misalnya wah sholat nang isor ki Rasul sholatnya nang kene, oh rasane beda.
Jadi ada nah ini ada seorang laki-laki yang ngimami di Masjid Kuba, fakana kullama ibtatah surah, maka setiap kali dia membuka surah, faqara'a biha lahum fi sholati mimma yaqra bihi iftataha bi huwallahu ahad. Jadi setiap kali habis baca suratul Fatihah, sebelum baca surah yang lain tuh surah Al-Ikhlas dulu. Surah Al-Ikhlas. Hatta yabrogu minha, sampai yaitu selesai. Tsumma yaqra'u suratu ukhra ma'aha, kemudian baca surah yang lain. Summa la tara wa kana yasna'u dzalika fi kulli raka'atin. Nah, itu dibaca setiap rakaat seperti itu. Fa kalamahu ashabuhu. Lalu teman-temannya itu berkata kepadanya. Faqalu, mereka mengatakan, innaka tabtahu bihadhi surati tsumma la tara annaha taj'atuka hatta taqra'a bil ukhra. Fa imma an taqra'a biha wa imma an tad'aha wa taqra'u bi ukhra. Jadi temannya bilang gini, kenapa sih kamu itu kok mesti surah Al-Ikhlas? Yo wes nek surah Al-Ikhlas wae, rasa surah lain. Nek surah lain rasa Al-Ikhlas. Nah, gitu kan? Masa selalu Al-Ikhlas terus surah yang lain, Al-Ikhlas sambung surah lain, Al-Ikhlas surah lain. Diprotes sama teman-temannya itu. Mungkin temannya bilang, ah bosen gitu ya. Bisa jadi kan mau soal Ikhlas terus. Berokaat tuh Al-Ikhlasnya Ikhlas. Diprotes. Ya. Kemudian dia mengatakan gini, qala ma'ana bitarikiha. Enggak, saya enggak mau meninggalkannya. Saya tidak akan meninggalkan itu. Ya, in ajibtum an a'umukum bidzalik fa'altu. Kalau kamu mau ya aku akan tetap ngimami kalian. Tapi kalau tidak ya sudah cari imam yang lain. Angkar itu. Maka ya tarok tuh. Bahkan Wirono anau mina Abdul. Jadi dia semacam nek gelem yo ngono, nek gelem golek wong liya dadi imam atau sapa sing ngimami, aja aku. Nah, aku yang ngono kuwi wis. Pokoknya bar Fatihah, Al-Ikhlas lagi maca surah lain. Wis pokoke aku gak gelem ninggalke kuwi. Ya. Nek gelem ngono, nek gak gelem monggo sampean sing imami. Apa kata kawan-kawannya? Sing paling apik iki awakmu. Kan yang paling bagus Qur'annya, yang paling banyak hafalannya kau. Gitu. Yang paling utama. Maka mereka fakarihu ayu amu ghairuhu. Tidak mau mereka diimami oleh yang lainnya. Falamma atahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarul qabra. Ketika bertemu Nabi SAW menceritakan yang demikian itu. Fakol, kemudian Rasul bertanya, ya fulanu ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuka. Hei fulan, kenapa sih, apa yang mencegah kamu sehingga kamu kok tidak mau menuruti teman-temanmu itu? Oh, tetap ngeyel ngono iki ngopo? Ya, wa ma hamluka ala luzumi hati surah fi kulli rakaatin. Dan kenapa kamu kok mewajibkan dirimu itu membaca surah itu di dalam setiap rakaat? Surah Al-Ikhlas maksudnya. Faqala, dia menjawab, ini ukhibuha. Karena saya senang Rasul. Bidos pundi kula seneng kok. Ya. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, hubbuka iyyaha adkhalakal jannata. Jadi kecintaanmu terhadap surah Al-Ikhlas itulah yang menjadikan Allah memasukkan kamu di surganya. Nah, jadi gitu. Jadi jenengan ndaknya tadi itu kalau membaca surah Al-Ikhlas dalam surah Al-Ikhlas ya karena cinta. Ya, katakan aku cinta ya Allah sama surah Al-Ikhlas. Kulo seneng niki, ya gitu. Nanti kan jadi seneng. Jadi bukan karena yang lain. Nah, itu ya. Ini lafaz wa qad rawa bihadzal lafzi min ghairi wajhi inda ghairil Bukhari. Ya. Jadi dan sungguh telah diriwayatkan dengan lafaz ini dan yang lainnya dari sisi selain Imam Bukhari. Maksudnya juga ada apa namanya dalam hadis yang lain yang mirip dengan ini ya. Yaitu tapi bukan riwayat Imam Bukhari. Nah itulah yaitu ibu-ibu yang rahmatullahi Allah tentang fadilah atau keutamaan dari yaitu
Surah Al-Ikhlas. Masya Allah. Jam 10:04 ya? Sampai jam berapa? Setengah 11? Ya, ada pertanyaan. Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana coba yang lain biar dengar nih. Yang belakang dengar nggak? Nggak dengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Afan izin bertanya Ustaz. Tadi dalam kandungan Al-Quran, Al-Ikhlas dibagi 3 bagian. Salah satunya kisah, sifat atau sifat Allah atau hukum-hukum. Yang saya tanyakan untuk janji dan ancaman Allah apakah termasuk di dalam kandungan surat Al-Ikhlas tersebut? Jazakallahu khair. Janji dan ancaman Allah. Jadi gini, surah Al-Ikhlas itu kan berisi tentang masalah tauhid, tauhidan. Jadi sifat-sifat Allah. Tidak berisi tentang janji dan ancaman sebetulnya bicaranya. Nah, sedangkan Quran ini kan isinya 3 tadi dibagi ya. Berisi hukum, berisi kisah, kemudian berisi tentang sifat-sifat Allah. Sehingga kenapa Al-Ikhlas dikatakan sepertiga bagian dari Al-Quran. Karena Al-Quran dibagi oleh para ulama itu 3. Yaitu berisi hukum, berisi tentang kisah, ya, kemudian berisi tentang sifat Allah. Nah, janji dan ancaman Allah itu biasanya berada di kisah dan di isi hukum. Nah, itu bicara. Jadi apa namanya? Itu tentang karena ya kalau kita lihat ya, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu isinya kan semua tentang sifat Allah. Yang pertama, asma Allah yang paling agung disebutkan, yaitu Allah itu sendiri, Ismul A'dzam, ya. Dia ahadun. Ahad itu disamakan dengan Allah. Karena yang ketika Bilal bin Rabah itu di apa namanya seksa itu beliau hanya membaca ahad, 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 maksudnya adalah Allah. Nah, nanti ancamannya ada di tempat yang lain. Maksudnya di kisah itu, kisah kadang berisi ancaman di dalamnya, mengancam suatu kaum. Allah mengisahkan tentang suatu kaum, kemudian mereka ketika tetap di dalam kafirannya telah diutus Rasul, dikira dirasa cukup, maka kemudian diancam oleh Allah. Nah, di situ. Atau di dalam hukum, yaitu ketika seseorang itu tidak mengikuti hukum Allah, maka kemudian diancam. Kayak misalnya waman a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan. Siapa yang berpaling dari tuntunanku, peringatanku, Quranku, maka hidupnya susah. Nah, misalnya itu ancaman. Ya, terus diancam lagi wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Kami akan kumpulkan mereka di hari kiamat dalam kondisi buta. Atau misalnya firman Allah, wa may ya'suru an dzikir rahman nuqayyid lahu syaitonan fa huwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari peringatan yang Maha Pengasih yaitu Allah Subhanahu wa taala, kami akan ciptakan untuknya syaitan yang dia jadi temannya, maka ditempeli syaitan. Nah, itu ada di ayat-ayat yang bicara kadang hukum, bicara kadang kisah. Tapi sifat-sifat Allah. Memang ada nanti bicara tentang sifat Allah, yaitu Allah itu tikom, sang pemilik siksa. Nah, misalnya itu. Tapi dalam surah Al-Ikhlas tidak ada. Kan gitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Terus yang lain. Ah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Ustadz. Eh, Ketika kita mau tidur, itu kan ada beberapa bacaan yang, Hmm. ya, ada tidur sebelum tidur itu. Seringnya kadang-kadang sebelum komplit itu udah terlelap gitu loh, Ustadz. Hmm. Lah, mohon ini ya, saya diberikan penjelasan mengenai urutan. Misalnya, al-mulknya dulu nih, boleh habis maghrib, apa dicicil habis isya. Ketika mau tidur, 2 ayat terakhir Al-Baqarah, Trikul, atau yang subhanallah, alhamdulillah, dan sebagainya itulah. Kadang-kadang tuh kita baru sebentar langsung ngelep gitu kan. Belum Plus please gitu ya. udah beberapa menit. Udah mau mempres waktu, kadang-kadang cuma
Bismillahirrahmanirrahim, udah gitu doang gitu. Iya, Mohon diberikan urutan misalnya yang bisa dicicil dari maghrib dulu apa, atau mungkin sekalian bertanya lagi untuk 2 ayat terakhir Al-Baqarah, sebaiknya masuk zikir petang atau ikut sebelum tidur, eee, zikir sebelum tidur? 2 terakhir, 2 ayat terakhir iya, Al-Baqarah iya. ya, oke. Gitu saja, jazakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi begini Kak, ya kadang itu berarti menunjukkan hati ini itu tenang, tenang tuh umpamanya. Sehingga begitu baca langsung des tidur itu. Berhasil menunjukkan menenteramkan hati ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir hati akan jadi tenang. Jadi kenapa orang ngantuk itu menunjukkan hatinya tenang. Kalau orang nggak gelisah dia nggak bisa ngantuk itu. Nah, jadi begini urutan itu ya emang jenengan tinggal pilih mau yang panjang atau yang pendek. Kan gitu. Jadi kalau punya kebiasaan seperti itu pilih aja yang pendek. Jadi yang pendek-pendek gitu. Jadi maksudnya apa namanya? Misalnya yang pendek itu Muawwidzatain saja juga bisa. Jadi Al-Falaq An-Nas. Kemudian ditiupkan di tangan diusapkan. Itu ya. Kalau udah tahu aku gampang ngantuk, ngantuk ya wis yang pendek gitu ya. Ya. Tapi kalau misalnya sedang sehat, sedang enak ya, itu mulai yang panjang enggak ada apa, milih. Jadi bisa apa namanya? Yaitu tadi itu Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ditambah Al-Baqarah 1 sampai 5. Kemudian Al-Baqarah 285, 286. Kemudian ayat kursi. Nah, sama ya. Ayat kursi, kemudian apa namanya? Baru kemudian doa sebelum tidur itu. Ya, itu bisa begitu. Atau ditutup setelah doa sebelum tidur dengan zikir Fatimah itu. Zikir Fatimah. Zikir Fatimah itu ya subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 34. Jumlah total 100. Ya gawa kalmuk mau ditambah tambah almuk ya. Itu naik sedang lagi enak, naik ngantuk gak anu yang jenengan tahu kondisi. Kita harus tahu kondisi kita ya. Ini lagi cuape Ustaz, cuape bismika Allahumma akhya wa bismika amut wes ya itu aja itu aja. Gak ada apa tuh. Ya kan? Tapi yang penting sebelum tidur itu ada bacaan-bacaan kalimat thayyibah. Ya, apa namanya? Bisa sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasul atau ya, yaitu minimal baca kalimat thayyibah atau doa sebelum tidur itu sebagai perlindungan. Nah itu wallahu alam bishawab. Jadi termasuk tadi jadi surah Al-Baqarah itu juga bisa dibaca yang 286, 285 kan 285 karena ada hadis yang menjelaskan keutamaannya. Itu kan membaca itu sama dengan apa sholat semalam suntuk atau apa ya? Saya lupa ya. Nanti ada di hadis-hadisnya ya. Bisa dilihat. Jadi gitu. Terus ada lagi, Ibu. Nah, kalau tidak ada ini tak apa namanya tutup terakhir patilahnya ya. Jadi kan pengen ndak rezeki ini lancar. Nah, pengen. Banyak duitnya, pengen. Apa ini? Ini anu, apa terakhir fadilah penutup dikatakan gini. Tatammatun fi fadhaili hadis surah an Syahl bin Sa'id. Jadi ini sebagai keutamaan
Cek. Jadi hadis ini dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu. Jadi dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, ja'a rajulun ila Nabi sallam. Datanglah seseorang menghadap Nabi sallam. Wasyaka ilaihil faqra. Dia mengadukan tentang kefakirannya. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Rasul mengadukan kefakirannya, fakir. Ada fakir, ada miskin ya. Ini fakir. Fakir itu lebih dari miskin. Faqala kemudian Rasulullah bersabda gini. Nah, ini ya. Idza dakhata baitaka fasanama in kana fihi ahadun. Tak kasih amalan ya kata Nabi gitu. Kalau kau masuk rumahmu, maka ucapkanlah salam apabila di dalamnya ada seseorang. Wa ilam yakun fihi ahadun. Tapi kalau di dalam rumahmu tidak ada orang, fasalama ala nafsik. Tetap kamu salam tapi atas dirimu. Ya. Kemudian wakro jadi tetap baca salam. Jadi kalau misalnya di rumah ada orang salam assalamualaikum. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada orang juga salam. Salam untuk diri sendiri. Kemudian wakro. Lalu baca qul huwallahu ahad ya marrotan wahidatan sekali. Jadi kalau misalnya ada orang assalamualaikum waalaikumsalam masuk. Kalau nggak ada orang tetap salam assalamualaikum lalu baca surah Al-Ikhlas baru masuk. Salam kemudian baca surah Al-Ikhlas baru masuk rumah. Sekali. Fafa'ala rajulun dzalika fa'aradallahu alaihi rizqan hatta fadu ala hizanihi. Wah, Allah beri rezeki laki-laki itu sampai enggak muat apa tempat nampung rezekinya itu. Dek iya Ustaz, kok penak men dan jenengan dikasih amal loh, tapi banyak yang lupa biasa. Kecuali orang-orang yang dia memang maksudnya caranya gini masuk rumah kalau ada orang di dalam ada orang assalamualaikum waalaikumsalam nggak ada orang assalamualaikum sebelum masuk baca al-ikhlas baru masuk berarti jangan menghadap ke pintu mestinya kan assalamualaikum ya terus qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu setiap kali masuk rumah kalau tidak ada orang rumahnya sendiri tiap kali masuk rumah bar pasar mulai ra ono wong assalamualaikum mocok nih jajal jenengan ya praktekan tapi dengan keyakinan karena Rasul menyampaikan maka orang laki-laki tadi mengerjakan yang demikian itu fa'adarallahu alaihi rizqan hatta afatu ala kizanihi. Jadi kemudian Allah pun menganugerahkan rizki kepada orang tersebut sampai memenuhi tempat simpannya itu. Ya Allah kok penak men ya. Ya, dah itu ya. Ibu-ibu pas jam 10:30. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini baru bicara tentang masalah yaitu fadilah ya, keutamaan. Kemudian nanti ada hadis-hadis lain juga ya yang bicara fadilah, tapi ini yang paling sahih ya. Kiranya mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, membuat kita bertambah taat. Jadi sekarang kalau kita sholat, baca surah Al-Ikhlas, ya harus diluruskan niatnya karena cinta kepada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi agar kita mendapatkan cinta Allah ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Thayyib, Masya Allah, tabarakallah.
Semoga Allah Ta'ala meridhoi usaha kita dalam meniti jalan thalabul ilmi ini, menuntut ilmu, dan memberikan kemudahan di setiap prosesnya, serta mengistiqomahkan kita dalam mengamalkannya. Barakallahu fi jami'an. Info untuk infak hari ini alhamdulillah terkumpul sebanyak Rp522.000. Demikian kajian hari ini. Jazakumullah khairan. Fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.